dan lain-lain. Jadi ada beberapa hal-hal yang berhubungan dengan pemilihan ketua umum dan Rois Am, tapi lebih ke arah hal-hal di mana ketika ada muktamar itu kan bukan cuma milih ketua umum, tapi juga menghasilkan keputusan-keputusan koror-koror gitu ya, yang membahas banyak masalah yang sesuai dengan relevansi kondisi bangsa pada saat ini. Dan kemudian ada forum Bahsu Masail ya, di mana para kiai-kiai kemudian melakukan diskusi ya untuk melihat masalah yang ada di masyarakat dan dilihat dari perspektif hukum Islam seperti apa. Tujuannya ini adalah untuk memberikan guidance atau memberi kami sebagai pegangan bagi masyarakat yang ingin tetap hidup sesuai dengan syariat Islam. Kira-kira begitu. Baik, Mbak Yeni, di antara 3 calon, mungkin Mbak Yeni itu lebih, kalau dibilang bagus, semuanya bagus sih Mbak Yeni, tapi lebih yakin kemana dari 3 calon ini? Semuanya bagus, semuanya baik semua. Kebetulan saya tidak punya hak suara, Mbak, karena saya bukan ketua cabang atau ketua wilayah NU. Jadi saya di sini ya perannya sebagai pengamat saja. Dan saya aktifnya di Muslimat Nahdlatul Ulama, itu Banom atau Badan Otonom atau sayap keperempuanan NU gitu ya. Nah, semua kandidat pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Seperti lazimnya manusia biasalah. Nah, kelebihannya banyak ya. Kelebihannya ditampilkan kayak Said Agil Siraj misalnya ya. Beliau itu orang yang sangat alim ya, ilmunya sangat dalam. Bahkan beliau menimba ilmu di Ummul Qura di Mekah ya, di Saudi Arabia. Nah, jadi kedalaman ilmu beliau ini sangat luar biasa sekali dan beliau menjadi rujukan banyak pihak ya untuk berkaitan dengan narasi keislaman. Kiai Yahya Khalil Stakuf, beliau adalah mungkin kalau di NU itu ada yang disebut darah biru karena nasab beliau ya, beliau lahir dari putra seorang kiai besar di Nahdlatul Ulama gitu. Jadi dan beliau secara intelektual ya melakukan pengembaraan intelektual bukan cuma di dalam negeri tapi juga sampai ke luar negeri. Kiprah beliau secara internasional diakui, beliau banyak menjadi rujukan untuk media-media internasional bahkan, dan para pengambil keputusan di banyak negara di dunia. Jadi dua-duanya punya kelebihan yang luar biasa dan dua-duanya adalah aset NU gitu. Nah, Kiai As'ad jebolan pesantren di Krapyak ya. Beliau dulunya pernah menjadi birokrat Tulen gitu, dan beliau ini orang yang sudah malang melintang di NU, jadi pengalaman organisasinya juga luar biasa sekali. Nah, jadi ini aset, dan beliau banyak merintis berbagai macam program-program pekaderan di dalam NU sendiri. Baik, tiga-tiganya aset utama NU. Baik, ditahan dulu Mbak Yeni. Kalaulah kita melihat bahwa dalam kancah perpolitikan sebelum pilpres, dalam proses pemerintahan, dalam setiap isu, suara politik atau mungkin statement dari seorang ketum PBNU pasti dinanti-nanti untuk berbagai macam kebijakan dari pemerintah atau isu yang terjadi di masyarakat, sosial dan politik. Nah, itu yang membuat bahwa posisi ketum PBNU ini bukan permasalahan internal dan ditunggu-tunggu siapa kayak akan jadi nanti pemimpin selama 5 tahun ke depan. Kalau Mas Ipang sendiri melihatnya, akankah kita nanti atau keluarga NU dipimpin oleh sosok lama, Pak Said Agil Siraj, atau orang baru? Ini bagaimana? Ya, sebelum soal orang baru, orang lama, Mbak Ca, kita tentu ingin lihat tentang sejarah NU-nya. Jadi di tahun 52 sampai 74 NU itu adalah partai politik. Artinya aktivitas, rangkaian, darah dan langkahnya NU itu adalah langkah politisi. Jadi tidak bisa lepas dari aktivitas politik. Di 74 dia difusi ke Partai Islam P3. Semua partai-partai Islam menjadi P3 era Orde Baru. Nah, di 44 dia kembali ke kriptohnya menjadi organisasi sosial kemasyarakatan dan seperti awal berdiri di tahun 1926.
dia tidak mau lepas dari aktivitas politik juga kemudian. Nah, itu sejarah yang kita tahu. Yang kedua, Cak, bahwa dalam tradisi yang dibilang oleh ibu disampaikan tadi Bu Yeni ya, bahwa tradisi habitusnya musyawarah mufakat itu sebetulnya dikembangkan gitu, karena itu kan sesuai antara demokrasi dan Islam. Titik tengahnya adalah musyawarah mufakat, karena kita inginnya nanti mendorong mekanisme pemilihannya. Mungkin ada yang 99 suara, yang lebih dari 99 suara itu mungkin muncul 3 nama tadi. Nah, 3 nama inilah yang kemudian berunding, bermusyawarah, konsensus siapa yang akan mereka pilih. Karena kalau transaksional pragmatis itu one man one vote itu yang kita mau minimalisir potensi itu. Nah, partai politik saja itu bisa aklamasi. Nah, saya berharap memang ini akan aklamasi, musyawarah mufakat tradisi NU itu betul-betul permodelannya itu tampil, dan kita mendukung itu yang kedua, Cak. Yang ketiga adalah yang kita ingin tahu persoalan tadi, bahwa ketua umum PBNU ini seberapa seksi. NU itu tidak hanya bicara ketua umum, tapi bagaimana NU itu adalah umatnya banyak. Dari data Voxpol misalnya, dari 1.200 responden kita sebar, yang mereka merasa dekat dengan NU, simpatisan atau kader NU, itu ada di angka 29,6%. Merasa dekat, linkage-nya lebih dekat ke NU-nya. Muhammadiyah itu 6%. Ini artinya, ini kan ibarat gadis seksi yang diperebutkan banyak orang. Sehingga kalau pemilihan presiden, sebelum pemilihan presiden, presidennya ketemunya sama NU dulu. Nah, kemudian banyak juga orang mengatakan bahwa ini hajatan besar yang ujungnya adalah pilpres. Sehingga ini jangan-jangan setelah Panglima ini hajatan besarnya ini gitu. Karena bagaimanapun kita melepaskan bahwa NU lepas dari aktivitas politik memang susah juga. Walaupun sebetulnya nanti yang poin keempat, ini sebenarnya menarik ya. Pemilih NU itu kan pemilihan kritis juga. Belum tentu juga begini, Cak, bahwa pilihan elit NU itu sama dengan pilihan warga NU, belum tentu sama juga. Dan kalau kita lihat dari voting behavior, perilaku pemilih, kritis kita kan kian hari makin kritis juga. Tetapi NU akan menjadi tetap lumbung elektoral, menjadi magnet elektoral, menjadi kekuatan penting, civil society, ormas yang menjadi kekuatan penting. Ini yang kita cermati, kenapa kemudian NU ini menjadi penting. Dan presiden, presiden kan biasanya juga, kenapa biasanya nggak Zoom, tapi presiden hadir. Dan ini lebih meriah ketimbang, bahkan katanya lebih meriah ketimbang pemilihan ketua umum PKB-nya. Lebih dinamis gitu. Nanti ditahan dulu Mas Ipang, nanti saya akan melihat bagaimana kemudian suasana atau proses yang terjadi dalam Muktamar ke-34. Saya akan berbincang dengan Pak M. Nuh, yang merupakan Ketua Pengarah Muktamar NU ke-34. Seperti apa prosesnya di sana sesaat lagi di Apa Kabar Nasional. Ya, sekarang saya akan berbincang dengan Pak M. Nuh, yang merupakan Ketua Pengarah Muktamar NU ke-34. Pak Nuh, selamat malam, Assalamualaikum. Pak Nuh. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Nuh. Ya, baik. Ya, Pak Nuh, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Baik, ya sambil saya menunggu ya komunikasi saya dengan Pak Nuh, mungkin saya ke Mbak Yeni terlebih dahulu. Mbak Yeni, sebenarnya kalaulah Mbak Yeni bisa melihat kebutuhan NU saat ini itu seperti apa sih? Kalau dibilang semua punya kapasitas dengan pastinya dengan spesifikasi masing-masing. Nah, tapi apakah memang NU butuh sosok muda atau memang sosok yang pernah memimpin NU sebelumnya, yakni Kiai Said Agil Siroj, atau seperti apa? Kalau boleh berbicara soal ideal, ya pastinya semua kelebihan dari masing-masing tokoh itu harus menjadi sesuatu yang kita butuhkan. Jadi kealiman dari Kiai Said Agil Siroj, lalu kemudian wawasan global yang dimiliki oleh Gus Yahya, lalu kemampuan organisatorisnya Pak Ansar, itu semua kalau kita bicara soal ideal, yang paling ideal. Dan beliau-beliau semua itu ya saya harapkan siapapun nanti yang terpilih sebagai ketua umum, beliau-beliau itu tetap masuk dalam struktur, jadi tetap bisa memberikan sumbangsi
apa pemikiran, lalu kemudian tenaga dan juga ilmunya Ya. itu bagi kemajuan Baik. Nahdlatul Ulama. Itu sih harapan Baik. kalau mau bicara Siap. soal ini ya. Iya. Tapi NU ini begini loh, NU ini kan besar sekali ya, besar sekali, dan semua hal juga di Betul. dalam NU diputuskan secara organisatoris. Betul. Ada mekanisme rapat bersama dan lain sebagainya. Jadi bukan sekedar ketua umum lalu akan Baik. melakukan semuanya sendiri, tidak. Baik, Ada ya. Islam juga, Baik, iya. gitu kan? Ya, Mbak Yeni tahan dulu karena saya sekarang sudah tersambung dengan Pak Nuh. Pak Nuh, bagaimana nih Pak suasana di Muktamar Pak? Ada yang mengatakan bahwa sebelumnya sempat sedikit ada suasana hangat di sana. Apakah benar atau apa proses yang saat ini sedang terjadi di sana? Alhamdulillah, hukum Pak Tata sangat-sangat baik. Contoh di hari kemarin pada saat masa tertib ada dinamika, selama itu semuanya bisa dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu kalau dilanjutkan dengan tadi pagi, laporan pertanggungjawaban itu pun juga sangat-sangat baik. Sehingga kalau saya diminta untuk menilai ya, 1 semester yang sudah kita laksanakan ini, itu saya menilainya sudah cum laude. Nah, tinggal sisanya ini, yaitu untuk penetapan AUA sekaligus juga pemilihan OSM dan pemilihan ketua umum PBS. Kalau itu semuanya bisa kita lakukan dengan baik, maka insya Allah semua yakin dan memohon kepada Allah. Baik. Pak Emnu, dalam pertemuan-pertemuan yang sudah terjadi, sebenarnya keinginan untuk mencari atau memilih ketum PBNU 5 tahun ke depan itu seperti apa sih? Mengingat NU secara organisasi sudah tidak perlu diragukan ya, sudah jalan kalau seperti itu. Yang menjadi riak-riak adalah mana ketua umum yang tidak mau berpolitik, tidak ingin memang punya hasrat politik capres atau cawapres, itu jadi pertimbangan tidak, Pak Nuh? Bagi para mutamirin tentu masing-masing punya pilihan-pilihan yang dikatakan siapa yang akan dipilihnya. Itu sepenuhnya pada hak para mutamirin. Tetapi yang saya jelaskan, teman-teman mutamirin sekarang itu punya ada sesuatu yang khusus. Karena muktamar ke-34 pertama di 100 tahun yang pertama yang terakhir. Muktamar terakhir di 100 tahun pertama harus menyiapkan 100 tahun kedua. Sehingga bukan saja urusan pemilihan siapa roistamnya, ketua umumnya, tetapi gagasan-gagasan besar yang harus kita siapkan untuk memasuki 100 tahun kedua. Itu yang kadang-kadang lepas dari liputan teman-teman. Padahal itu justru yang perlu urusan siapanya itu jadi mekanisme organisasi. Tetapi yang paling menarik, muktamar itu forum permusyawaratan tertinggi. Forum permusyawaratan, jadi esensinya jadi permusyawaratan. Sehingga setiap fase itu itu yang justru kita Baik. kita macam bertemu, barulah itu kita lakukan voting. Pak Nuh, kalau perhitungan suara sudah dilakukan tidak, Pak Nuh? Jadi kalau untuk AWA sekarang sedang dilakukan perhitungannya, nanti insya Allah setengah jam lagi sudah rampung. Begitu nanti kita masuk di sidang pleno untuk AWA, kami tampilkan tabulasi siapa yang akan mendapatkan suara terbanyak dari para kiai itu. 9 terbanyak itu nanti akan menjadi AWA. Kalau seandainya ada yang sama yang peroleh suaranya, kami sangat yakin beliau-beliau bisa bermusyawarah, kita serahkan pada beliau-beliau untuk siapa yang nanti akan masuk di Baik. Jadi secara fix malam hari ini 3 calon Pak ya. Jadi belum ada yang mundur begitu? Saya belum tahu. Ya kan sekarang Iya baik. resmi kan? Baik. Sudah 20 juga. Iya, baik. Iya, terima kasih Pak Nuh. Terima kasih ya. Mudah-mudahan proses di sana ini berjalan kondusif saat ini, bahkan hingga nanti ketua umum sudah diputuskan. Itu yang paling penting adalah pasca muktamar bahwa NU harus solid. Terima kasih Pak Nuh. Ya. Iya, insya Allah. Mungkin sesaat lagi saya ke Mas Ipang. Mas Ipang,
sewaktu kita lihat beberapa statement dari sang ketua atau calon ketua, semua mendeklar bahwa dirinya tidak punya hasrat berpolitik, entah itu jadi capres, entah itu jadi cawapres. Sebenarnya kenapa sih? Memang kalau seorang ketua umum PBNU, dia punya suara yang luar biasa ini, modal yang luar biasa. Kalau ia bisa punya hasrat itu, nah jadi ya. Apakah seperti itu? Sesaat lagi. Baik, sekarang kita lihat ini Ketua Umum PBNU dari masa ke masa. Pemirsa, saya akan hadirkan untuk Anda sejak tahun 47 hingga 51, pemirsa, bahkan juga di periode berikutnya, mulai dari Rais Am, bahkan juga Ketua Umum. Berbagai nama yang Anda saksikan adalah sosok-sosok yang memimpin NU berdasarkan masa periode tersebut, pemirsa. Dan saat ini nama nantinya akan mengisi kepemimpinan Ketum PBNU untuk 5 tahun ke depan. Yang menjadi pertanyaan adalah, Mas Ipang, sebenarnya haruskah sih Ketua PBNU ini tidak punya hasrat politik ke depan, mengingat memang sah-sah saja, entah itu ingin jadi capres atau ingin jadi presiden, ini seperti apa? Iya, Mbak Caca, sebetulnya kalau hasrat DNA-nya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa NU itu punya DNA memang tidak bisa lepas dari rangkaian aktivitas politik. Itu rangkaian yang menurut saya sebuah keniscayaan, karena memang dari awal pun sudah menjadi partai politik dulunya gitu. Nah, walaupun kembali ke kitohnya itu, organisasi keagamaan. Nah, kemudian jangan lupa bahwa apakah ada kekuatan lain selain kekuatan yang punya suara. Misalnya presiden itu kan ada variabel-variabel juga. Apakah Presiden Jokowi juga punya agenda juga ke depannya. Nah, dari 3 nama ini, dari mekanisme pemilihannya nanti yang seperti yang dibilang tadi, bahwa akan mengerucut 10 nama, kemudian mungkin ada yang melewati 99 suara nanti, mereka berunding bertiga ini, siapa yang kecenderungannya akan lebih besar. Nah, tentu tergantung mereka bertiga ini nanti. Nah, Gus Yahya, kemudian Pak Said sama Pak Saan misalnya, dari 3 ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, soal politik ya, dan NU. Itu kan terkait dengan ini, hasil risetnya Foxpol Center misalnya, Cak ya. Itu ketika ditanya apa saran masyarakat terhadap NU, masukan terhadap NU, itu 34,6% agar NU tidak terlibat politik praktis dan lebih independen. Kemudian di angka 16% dianggap masukan dari masyarakat agar NU lebih kritis terhadap program-program yang tidak pro pada rakyat gitu. Nah, itu kan menunjukkan itu harapan dari masyarakat. Tetapi sebetulnya kalau kita pelajari NU, apakah statement yang disampaikan oleh kemarin saya lupa siapa, itu mengatakan ya NU nggak bisa lepas dari aktivitas politik, dari agenda politik, pembicaraan politik, karena roh, darah, dan pergerakannya adalah gerakan politik gitu. Nah, makanya ini yang menjadi penting. Nah, kemudian dari kalau kita lihat misalnya apa yang menjadi masukan, bukan sekedar masukan, peran apa yang bisa dimainkan oleh NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu dari hasil Foxpol Center itu adalah peran melawan radikalisme, terorisme, dan fundamentalisme. Itu ada di angka 17%. Yang kedua adalah peran yang bisa diambil oleh NU dalam kehidupan berbangsa dan negara adalah bagaimana permodelan Islam yang lebih moderat. Itu ada di angka 16%. Itu adalah peran yang diharapkan oleh publik, oleh masyarakat terhadap NU ke depannya. Tapi kalau Mbak Yeni sendiri sebenarnya ini bagaimana, Mbak Yeni? Boleh nggak ya kalau misalnya nanti Ketua PBNU yang terpilih ini punya keinginan untuk berpolitik? Karena jangan sampai ini jadi kendaraan saja atau mungkin jauh dari hal-hal yang untuk membangun NU, dilupakan. Ini bagaimana? NU sekarang sudah kembali ke Hitoh 1926, artinya sebagai organisasi tidak melakukan politik praktis tetapi politik kebangsaan. Jadi kalau ada individu-individu
yang kebetulan orang NU atau tokoh NU ingin melakukan politik praktis boleh. Tapi sebagai lembaga Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini lembaganya, organisasinya tidak akan mengendorse tidak akan endorse orang-orang tertentu dalam politik. Sehingga ketika nanti misalnya ya ada tokoh NU yang akan mencalonkan diri, tidak akan ada support resmi, tetapi boleh jaringan NU di bawah para nahdien, ya, masyarakat, keluarga besar NU kemudian mensupport tokoh-tokoh NU untuk maju, dan itu wajar. Yeah. Karena apa? Karena yang namanya siasa atau politik itu menjadi salah satu sarana perjuangan NU. Jadi untuk memperjuangkan kebijakan publik yang akan berkaitan dengan kesejahteraan atau masalah bagi umat Islam pada umumnya, bangsa pada umumnya gitu, dan Nahdien pada khususnya. Oke, Mbak Yeni, kalau kita lihat ini di sepanjang lokasi muktamar ini kan dua calon kuat, yakni Kiai Said dan juga Gus Yahya ini kan sama-sama mensematkan foto almarhum Gus Dur ini. Seakan-akan bahwa sangat penting sosok Gus Dur untuk memberikan secara legitimasi untuk mereka agar terpilih. Kalau suara Gus Durian ini beratnya kemana sih, Mbak Yeni? Jawabannya ada di kantong saya, Mbak. Masalahnya kantong kanan sama kantong kiri bisa beda. Jadi mau ngeluarinnya juga susah gitu ya. Nah, tapi begini, saya ingin menyorot bahwa dua kandidat terkuat yang ada, yaitu Kiai Said Agil Siraj dan Kiai Haji Yahya Stakuf. Dua-duanya punya kedekatan dengan Gus Dur. Kiai Said itu yang menyuruh pulang dari Saudi itu Gus Dur, ya, untuk aktif terlibat di NU. Nah, kalau Gus Yahya dulu menjadi jubirnya Gus Dur, dan kemudian Gus Dur bersahabat dengan orang tua Gus Yahya maupun dengan pamannya Gus Yahya, yaitu Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri, gitu ya misalnya. Dan dua-duanya pola pemikirannya mirip dengan Gus Dur. Jadi dalam hal ini tentu bagi saya pribadi ya ini sebuah hal yang menggembirakan, karena perjuangan Gus Dur, pemikiran Gus Dur akan diteruskan oleh kader-kader NU ke depan. Siapapun calon ketua umumnya, siapapun ketua umumnya akan terpilih nanti, insya Allah apa yang sudah dirintis oleh Gus Dur dan para pendiri NU dan para ketua-ketua umum NU yang lainnya, Rois sebelumnya, itu akan diteruskan oleh ketua umum NU yang akan terpilih nantinya. Oke. Nah, satu hal yang Mbak yang tadi dikatakan Mas Ipang yang menarik, tadi Mas Ipang mengatakan bahwa NU harus memperjuangkan dan bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah tidak pro rakyat, itu saya sangat setuju sekali. Dan semoga semangat ini didengar oleh para mukamirin, bisa menjadi sebuah semangat baru ya yang lahir dari muktamar kita. Yang kedua soal demokrasi dan kemudian musyawarah, ini juga sudah diakomodir dengan adanya sistem ahwati tadi ya. Ahlul Halli wal Aqdi, itu dimana kayak semacam komite kecil yang akan memilih Rois Am terdiri dari para kiai-kiai khas, kiai-kiai sepuh gitu yang akan melakukan musyawarah untuk memilih Rois Am. Jadi nggak tegang-tegang banget gitu. Nah, baru nanti ketua umumnya biar agak seru-seru sedikit dipilih secara demokratis oleh para mukamirin. Oke, baik. Terakhir ini Mas Ipang, pastinya bahwa apakah kita bisa katakan bahwa siapapun yang terpilih nanti menjadi ketua umum PBNU pun juga memang harus mendapat restu juga dari Presiden, mengingat itu yang sempat diamanatkan dari persepsi masyarakat. Ini bagaimana? Iya, ini kan soal apa istilahnya dianggap bandwagon effect itu, siapa yang didukung oleh Pak Jokowi itu ketua umum PBNU, seolah-olah kan begitu. Cuma kan NU ini punya otoritas sendiri, punya bergening sendiri. Saya pikir juga nggak semudah itu juga. Tetapi ini kan invisible hand, ini nggak bisa lepas juga bahwa apakah ada tangan-tangan presiden di sini, dan siapa yang didukung di restu presiden itu akan menjadi punya kans, peluang untuk menjadi ketua PBNU ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin saya melanjutkan apa yang disampaikan Mbak Yeni, bahwa habitus tradisi demokrasi dan Islam itu pada titik temunya adalah musyawarah mufakat. Itu 33% orang mengakui bahwa Islam itu titik temunya ketemu dengan demokrasi, karena ada di situ konsensus musyawarah mufakat. Maka tradisi nilai-nilai ini di NU kita harapkan kembali geliat gitu. Betul. Jadi ini akan menjadi permodelan yang sangat bagus, sehingga jangan sampai kita terjebak kepada one man one food, one money itu ya, $1 dan sebagainya itu. Apalagi ada kemudian fitnah dikatakan NU akan ada politik transaksional, pragmatis. Kita nggak menginginkan itu terjadi. Biar itu terjadi di luar NU. Nah, ini harus diperbaiki, dan saya pikir
ini habitus yang sangat baik bahwa musyawarah mufakat mereka berunding nanti mungkin soal tadi misalnya Gus Yahya pernah jadi jubirnya Pak Gus Dur, mungkin Gus Durian akan lebih ke sana, tapi kan nggak bisa dilihat satu perabel. Mungkin bisa saja nanti ada kuda hitamnya Pak Asaan, atau tetap nanti mengikuti jejaknya Pak Gus Dur bahwa Pak Said adalah 3 periode seperti Pak Gus Dur gitu. Ya, terima kasih Mas Ipang atas waktunya, terima kasih Mbak Yeni atas waktunya. Kita tunggu bagaimana proses pemilihan ketua umum di Muktamar ke-34, siapakah akan menjadi ketua umum PBNU. Mudah-mudahan tidak akan ada friksi yang terjadi oleh suara-suara yang di dalam NU tetap solid, itu menjadi harapannya. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana jaksa penuntut